Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjana SPD dalam pembelajaran jejaring sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional. Namun sebelum kita masuk pada materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai atau kita pelajari terlebih dahulu persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebagai pengetahuan awal, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Variabelnya di sini adalah x, pangkat tertingginya adalah 2. Ingat, yang ada di sebelah kiri daripada x pangkat 2 itu adalah koefisien yang biasa dilambangkan dengan A. Yang di sebelah kiri daripada x pangkat 1 itu adalah B, sementara C itu yang tidak memiliki variabel sama sekali. Nah, di sini A, B, dan C itu dinyatakan merupakan bilangan nyata atau real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh-contohnya sebagai berikut. X kuadrat kurang 10x tambah 20 sama dengan 0 itu merupakan persamaan kuadrat, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 10, C-nya sama dengan 20. Berikutnya contoh yang kedua, 10x kuadrat kurang 1 sama dengan 0 juga merupakan persamaan kuadrat, yang mana A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan min 1. Yang ketiga, x pangkat 3 tambah x pangkat 2 sama dengan 0. Bukan merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 3. Terus yang berikutnya, penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan kuadrat, maka yang ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan. Metode ini berdasarkan sifat faktor 0, yaitu jika M kali N sama dengan 0, maka M sama dengan 0 atau N sama dengan 0. Dengan metode ini, bentuk AX kuadrat, di sana tidak ada X-nya, lupa ditulis. Berarti AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk perkalian M kali N sama dengan 0, yaitu EX tambah D dikali PX tambah Q sama dengan 0. Nah, berikut contohnya dalam bentuk bilangan 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Maka jika difaktorkan akan menjadi 2x kurang 1 dikali x tambah 2. Bagaimana caranya? Kita tinggal melihat nilai A-nya. A-nya di situ adalah 2. Sementara 2 itu perkalian atau pemfaktorannya itu adalah 1 kali 2. Maka bisa kita tuliskan boleh 2x dikali x, sehingga hasilnya tetap 2x kuadrat. Berikutnya kita perhatikan nilai C-nya. C-nya di situ adalah min 2. Maka min 2 bisa min 2 kali 1 atau min 1 kali 2. Nah, di sini kita pakai sistem coba-coba. Untuk mendapatkan B-nya, maka kita harus pakai sistem coba-coba. Dicoba. Jadi caranya dikalikan suku dalam ditambah dengan perkalian suku dalam ditambah dengan perkalian suku luar. Suku dalam itu yang mana? Min 1 dengan X. Jadi min 1 kali X hasilnya min X ditambah 2x dikali 2, yang mana itu merupakan suku luar. 2x dikali dengan 2 hasilnya 4x. Maka min X ditambah 4x hasilnya positif 3x. Jadi pemfaktorannya betul. Jadi kita bisa tuliskan pembuat nolnya, yaitu kita angkat yang kurungan pertama, 2x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1/2. Dari mana 1/2? Iya, 2x kurang 1, untuk menghilangkan min 1-nya, maka kita harus tambahkan dengan positif 1. Sehingga 2 ditambah 2x kurang 1 ditambah min 1 ditambah positif 1 sama dengan 0 kurang 1.
sehingga hasilnya 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Yang berikutnya, X tambah 2 sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Yang kedua, cara kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Metode ini pada dasarnya mengubah persamaan kuadrat AX kuadrat sama ditambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna, yaitu X plus minus P dikuadratkan hasil sama dengan Q. Caranya dengan mengubah koefisien X pangkat 2 menjadi 1, lalu menambahkan kuadrat dari setengah koefisien X. Yaitu misalkan 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0. Kita jadikan 1 untuk x kuadrat, koefisien x kuadrat kita jadikan 1, maka kita harus bagi 2. Karena di situ A-nya adalah 1. Sehingga jika dibagi 2 sisa x kuadrat, 3x dibagi 2 hasilnya 3/2x, min 1 dibagi 2 hasilnya min 1. Min 2 dibagi 2 hasilnya min 1. Sehingga satunya tadi karena tidak memiliki x atau tidak memiliki variabel, maka dibawa ke sebelah kiri. Sehingga jadi positif 1. Kedua ruas ditambah koefisien 1/2 koefisien x kemudian dikuadratkan. 1/2 koefisien x dikuadratkan. Di situ koefisien x, ingat dulu. Koefisien x di sini adalah 3/2. Berarti 1/2 dikali 3/2 kemudian dikuadratkan, hasilnya seperti ini adalah 3/4 kuadrat. Lalu kita selesaikan. X pangkat 2 tadi kita tulis kembali, ditambah 3/2x ditambah hasil dari setengah dikali 3/2 dikuadratkan, yaitu 3/4 kuadrat, masing-masing ruas. Jadi di sebelah kiri ditambahkan seperti itu, begitu pula di sebelah kanan. Sehingga jika diselesaikan hasilnya x tambah 3/4 dikuadratkan sama dengan 25/16. Jadi ini sudah diselesaikan setelah 3/4 setelah dikuadratkan ditambah dengan 1. Berikutnya, kuadrat di sebelah kiri itu tiba-tiba hilang. Bukan hilang ya, tapi jika berpindah tempat maka kuadrat akan menjadi akar. Jadi plus minus di situ tetap disimpankan plus minus karena belum tentu positif atau negatif. Jadi harus disimpankan plus minus. Akar dari 25/16 itu 25 akar dari 25 itu adalah 5, akar dari 16 itu adalah 4. Jadi hasilnya adalah plus minus 5/4. Jadi kita tambahkan yang karena di situ plus minus, kita ambil yang positif dulu. X tambah 3/4 sama dengan 5/4 atau X tambah 3/4 sama dengan min 5/4. X sama dengan 2/4 sama dengan 1/2 atau X sama dengan min 8/4 sama dengan min 2. Nah, berikutnya cara yang ketiga itu dengan menggunakan rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna, diperoleh rumus ABC untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Rumus ABC yaitu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi soal 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0, kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan min 2. Maka bisa kita masukkan dalam rumus min B. Min di situ adalah rumus, jadi tetap masuk 3 min 3 plus minus akar dari 3 kuadrat kurang 4 kali 2 kali min 2 per 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah X sama dengan
min 3 plus minus akar 9 tambah 16 per 4. Sama dengan min 3 plus minus 5 per 4. X sama dengan min 3 plus minus 5 per 4. Sama dengan yang pertama, untuk X yang pertama kita ambil plus atau positifnya, yaitu min 3 ditambah 5 sama dengan 4, hasilnya 2 per 4 sama dengan 1/2. Yang kedua, untuk X yang kedua itu yang diambil adalah negatifnya, jadi min 3 dikurangi 5 sama per 4 sama dengan min 8 per 4, hasilnya min 2. Sama dengan cara pertama pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna. Berikutnya, pertidaksamaan kuadrat. Jadi, di pertidaksamaan bedanya itu adalah dia menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan kuadrat terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan persamaan kuadrat tadi. Jadi hanya di sini membedakan adalah tandanya. Lanjut, cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, langkah-langkahnya adalah hampir sama dengan persamaan kuadrat tadi, yaitu mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum yang mana ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linear. Yang ketiga, menentukan harga-harga nolnya jika nilai pembuat nol fungsi. 4. Meletakkan harga-harga nolnya pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan negatif pada setiap selang atau interval yang terbentuk. 5. Penyelesaian pertidaksamaan diperoleh berdasarkan tanda selang atau interval pada garis bilangan, yaitu dengan cara jika tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan atau lebih dari, penyelesaiannya pada selang atau interval yang bertanda positif. Lihat, ingat, lebih dari berarti positif. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari atau kurang, penyelesaiannya pada selang atau interval yang bertanda negatif, intervalnya bertanda negatif ya. Jadi mudah saja kita ingat. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Soal yang pertama itu yaitu mengenai persamaan, yang mana x kuadrat tambah 4x kurang 12 sama dengan 0. Jadi ini merupakan bentuk persamaan karena tidak ada tanda lebih dari atau kurang dari. Cara penyelesaiannya yaitu sebelah kanan harus 0, di sini sudah 0. A dan B itu sebelah kanan sudah 0 semua, jadi tinggal kita faktorkan. Kalau bisa menggunakan pemfaktoran, kita faktorkan. Kalau tidak, bisa menggunakan cara 2 dan 3. Berikutnya, pembuat nolnya itu adalah x kurang 2 dan x tambah 6. Karena A-nya 1 berarti x kali x. C-nya min 12. Min 12 itu bisa 4 kali 3, bisa 2 kali 6. Tapi tergantung bagian B-nya. B-nya 4 yang cocok di sini. Jadi pakai sistem coba-coba. Jika dikalikan, kita kali masuk dulu yang suku tengah. Min 2 kali x itu sama dengan min 2x. Yang suku luarnya 6 kali x itu sama dengan 6x. Jadi jika dijumlahkan 6 ditambah min 2x, 6x ditambah min 2x itu hasilnya positif 4x. Jadi yang cocok adalah 2 kali 6 atau min 2 kali 6. Sehingga kita uraikan pembuat nolnya, x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. X tambah 6 sama dengan 0, maka x sama dengan min 6. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 2, min 6. Sama dengan bagian B caranya ya. Yang berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2.
Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat kurang 5x ditambah 6 lebih dari 0. Itu sama, yang di bagian B juga lebih dari sama dengan, hanya beda di tanda sama dengan. Cara penyelesaiannya, nilai X membuat 0 untuk X kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah X kurang 2 dikali X kurang 3. A-nya di situ adalah 1, maka X kali X itu dulu ditulis. Yang berikutnya C-nya adalah 6, maka bisa 2 kali 3. Jadi karena di situ positif, sementara yang B-nya itu minus 5. Maka kalau 2 ditambah dengan 3 itu positif, jadi harus karena penjumlahan harus sama-sama minus supaya negatif kali negatif itu positif. Ya. Jadi X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, pada garis bilangan yang perbedaannya di sini, kalau di penyelesaian persamaan kuadrat itu tidak ada garis bilangan. Sementara kalau di sini di pertidaksamaan kuadrat itu ada garis bilangan yang harus kita gambarkan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk soal A itu tidak ada tanda sama dengannya, maka bundarannya itu kosong. Jadi bulatan kosong. Nah, di situ pembatasnya itu adalah 2 dan 3 karena X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Tinggal kita ambil, ini sudah ada 3 selang. Selang yang pertama itu adalah kurang dari 2. Selang yang kedua itu adalah di antara X di antara 2 dan 3. Sementara selang yang ketiga itu adalah yang lebih dari 3. Jadi kita ambil selang yang pertama dulu, di mana X kurang dari 2. Kita misalkan yang bilangan yang X kurang dari 2 itu adalah bisa 1, bisa 0, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang gampangnya saja, kita ambil secara acak. Lalu kita masukkan pada soal. X kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 kuadrat. Jadi X-nya diganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 6, hasilnya adalah 6. 6 itu lebih dari 0, maka selang X kurang 2 itu kita kasih tanda positif. Untuk selang yang kedua, yaitu di bagian tengah, di mana X-nya berada di antara 2 dan 3. Atau kalau kita tulis dalam bentuk matematika, 2 kurang X kurang dari 3. Maka bisa kita ambil 5/2. 5/2 itu adalah salah satu bilangan yang berada di antara 2 dan 3. Sehingga diperoleh X-nya kita ganti dengan 5/2. Jadi 5/2 kuadrat dikurang 5 dikali 5/2 ditambah 6. Hasilnya itu adalah 25/4 kurang 25/2 tambah 6. Maka sama dengan 1/6 kurang dari 1/4. Min 1/4. Nah, karena di situ menghasilkan min, berarti nilainya itu kurang dari 0. Sesuai dengan definisinya tadi, kalau yang kurang dari 0 berarti kita ganti, maksudnya kita beri tanda negatif. Kita lanjut untuk selang yang ketiga. Selang yang ketiga ini X-nya lebih dari 3, maka bisa kita ambil dari 4, 5, dan seterusnya. Tapi di sini diambil adalah angka X sama dengan 10. Maka diperoleh 10 kuadrat sama dengan 100 kurang 5 kali 10 kurang 50 tambah 6, hasilnya 56. Itu bilangan yang lebih dari 0. Maka pada selang X lebih dari 3, kita akan beri tanda positif. Berikutnya, jika dituang dalam garis bilangan, maka kita bisa tuliskan seperti ini, positif, negatif, positif. Dan
Jika diarsir, untuk yang bagian A itu gambarnya sama, yang membedakan di situ adalah tanda bulatan penuh atau tidak atau kosong. Untuk bagian A, karena tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari tanpa sama dengan, maka di gambar bilangan garis bilangannya itu kosong, bundarannya kosong. Sementara di bagian B, bundarannya penuh karena ada tanda sama dengannya. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Tentukan tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan min x kuadrat ditambah 2x tambah 8 kurang dari 0. Maka nilai x pembuat nolnya adalah min x kurang 2 dikali x kurang 4. X sama dengan min 2 atau x sama dengan 4. Jadi bisa dituliskan ke dalam garis bilangan min 2 dan 4. Menentukan tanda setiap selang. Untuk x kurang dari min 2, kita ambil angka min 10, maka yang dihasilkan adalah minus juga, ya, bertanda negatif. Selanjutnya untuk selang yang di tengah, yang bilangan di antara 2 dan 4 itu yang diambil adalah 3, tandanya positif. Sementara untuk x lebih dari 4, itu yang diambil adalah 10, sehingga hasilnya negatif. Maka bisa kita gambarkan negatif, positif, negatif. Karena dia tandanya kurang dari, maka yang menjadi jawabannya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah yang bertanda negatif, ya, karena kurang dari. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari min 2 atau x lebih dari 4. Ingat, kalau gambarnya terpisah seperti ini berarti kita akan menggunakan kata atau. Nah, untuk lebih dipahami lagi, boleh latihan 3 nomor di rumah agar kita lebih lancar lagi menyelesaikan soal-soal persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.